secara online atau secara daring. Di mana kita cukup menggunakan PowerPoint saja. Jadi pertanyaannya kita desain di PowerPoint. Dengan adanya bantuan dari ClassPoint ini, kita bisa membuat kuis yang kita buat di PowerPoint itu menjadi online dan bisa dikerjakan anak-anak atau murid-murid dari jarak jauh. Di sini saya ada 5 pertanyaan, ada 2 jenis, yaitu ada pilihan ganda dan nanti short answer. Sebenarnya ClassPoint ini pertanyaannya banyak ya. Jadi ada 5 jenis. Ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload atau unggah gambar. Tapi di preview kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 hal saja, yaitu pilihan ganda dan short answer. Baik, kita akan coba. Di sini setelah kita desain, berikutnya yang harus kita masuk ke dalam mode slideshow, kita klik di sini. Karena tadi saya sudah melakukan uji coba, maka di sini akan saya restart ya. Kita akan mulai ya. Jadi nanti anak-anak harus sudah siap melihat HP masing-masing. Nah, nanti anak-anak itu cukup masuk ke browser saja. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi, masuk ke browser, lalu ketikkan alamat classpoint.app ya. Nah, kemudian kita lihat di pojok kanan ada kode. Di sini kode saya adalah 6000 atau 62001. Nah, ini nanti dimasukkan anak-anak ke dalam ClassPoint app tadi. Jadi pada saat nanti sampai atau pada saat anak tadi masuk ke ClassPoint app, akan diminta nama dan kode. Jadi anak nanti akan menuliskan nama dan kodenya. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan juga yang versi dari HP anak-anak atau HP dari murid. Di sini ada jumlah siswa yang mengikuti, ada 5 di sini. Ya, nanti kalau misalkan ada 20, ada berapa nih akan nampak di sini. Nah, di sini ada, ini 4 ya, jadi berubah lagi. Pokoknya yang mengikuti itu akan nampak di sini. Oke, baik, kita akan coba. Kita mulai. Baik, siap ya, siap-siap. Nah, ini karena saya sudah coba ya, makanya kita restart dulu. Nah, pada saat restart nanti akan ada waktunya. Saya sudah set 30 detik untuk setiap satu pertanyaan. Oke, kita mulai ya. Oke, saya restart. Nah, baik. Nah, di sini kita lihat, Bapak Ibu, timer sudah berjalan sesuai set kita 30 detik. Nah, 1 orang sudah menjawab, akan muncul di sini. 2 orang sudah menjawab, 3 orang sudah menjawab, dan 4 orang sudah menjawab. Nah, ini kita bisa saja klik saja kalau ternyata sudah selesai semua, atau bisa kita tunggu sampai timernya habis dengan sendirinya. Kita tunggu. Nah, di sini nanti akan ada kelihatan jawaban dari anak-anak. Ya, jawaban dari anak-anak seperti ini. Kita klik show correct answer seperti ini. Nah, ternyata jawaban anak benar ya. Nah, kenapa di sini 8? Karena tadi udah diuji coba. Tapi kalau kita baru pertama kali, maka angka di sini itu sesuai anak yang menjawab di sini ya. Oke. Jadi sekali lagi ini kenapa 8? Karena dia masih menyimpan data yang sebelumnya. Oke, tapi kalau kita mulai dari awal lagi sebenarnya tidak akan menyimpan. Oke, kita save for review. Kita klik saja, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Sekali lagi kita klik saja di sini. Oke, karena tadi saya sudah mulai ya. Kita restart ya, kita mulai. Nah, di sini kita lihat sedang mengumpulkan jawaban. Kita mengumpulkan jawaban 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan di sini semua menjawab B ya. Nah, sekarang detik masih berjalan. Nah, sudah selesai, kita save for review. Sudah selesai ya. Ini kita bisa lihat view responnya. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, semua menjawab B ya di sini ya. Kita bisa lihat juga nih, jawaban yang benar adalah C. Oh, ternyata anak-anak salah semua ini. Ya, anak-anak salah semua. Oke. Kita tutup, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Kita coba, ya, kita mulai. Ini sedang mengumpulkan jawaban. Jadi ini bisa kita minimize atau bisa kita tampilkan seperti ini, tidak apa-apa ya. Kita tunggu ya, waktu masih ada beberapa detik lagi. 2 orang sudah menjawab. Ya, sudah selesai. Kita save for review, kita bisa lihat jawabannya. B ya, coba kita lihat. Correct answer benar ya, B semua. Oke. Jadi hanya 2 orang yang menjawab dari 4 peserta tadi.
Kita masuk pertanyaan keempat. Nah, ini kalau Bapak Ibu di sini belum mulai, di sini tulisannya multiple choice. Kalau ini karena saya sudah pakai tadi sebelumnya ya. Kalau Bapak Ibu belum pakai, di sini tulisannya adalah multiple choice. Oke, kita klik saja ini, lalu kita restart kembali ya. Kita mulai lagi. Kalau ini settingnya 15 detik ya. Kita setting 15 detik. 2 orang sudah masuk. 4 orang sudah masuk. Semuanya memilih D. Sekali lagi kenapa 8 tadi ya, karena sudah pernah jadi coba. Ya betul ya, semua anak-anak memilih dengan benar. Kita save for review. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, di sini saya ganti jenisnya. Kalau yang pertanyaan 1 sampai 4 itu multiple choice atau pilihan ganda. Di sini saya pakai yang short answer. Kita klik di sini, ini pertanyaannya. Nanti anak-anak mengetik jawaban singkat ya. Nanti akan kita bisa lihat jawaban anak apa. Ayo berkenalan dengan ClassPoint, alat pengajaran interaktif yang langsung terhubung ke Microsoft PowerPoint dan mengubah presentasi pengajaran Anda. ClassPoint dirancang dengan 3 fitur utama berikut. Pena digital memungkinkan Anda untuk menambahkan keterangan pada slide manapun untuk menjelaskan konsep penting atau menguraikan ide Anda dengan lebih baik. Ini berfungsi paling baik dengan hardware pena digital seperti laptop layar sentuh atau papan tulis interaktif. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan slide baru tanpa batas dengan cepat dan menggunakannya sebagai papan tulis. Semua anotasi akan disimpan bersama dengan slide asal. Izinkan siswa bergabung dengan presentasi Anda menggunakan kode kelas unik yang dibuat secara otomatis. Peserta didik yang dapat terhubung dimanapun mereka berada hanya dengan menggunakan web browser. Setelah bergabung, mereka akan dapat mengikuti tayangan slide Anda, menerima anotasi yang diperbarui, menyimpan slide manapun yang diperlukan, dan yang terpenting, mengirimkan tanggapan mereka atas pertanyaan yang Anda ajukan. Dengan alat kuis interaktif kami, Anda dapat dengan mudah mengubah slide apapun menjadi pertanyaan. Selama tayangan slide, ketika tombol pertanyaan diklik, setiap siswa akan terlibat dan mengirimkan jawaban mereka secara real time. Sekali lagi, tanggapan yang dikumpulkan akan disimpan sebagai slide baru untuk diedit dan ditinjau lebih lanjut. Jika salah satu dari 3 fitur tersebut dapat membuat presentasi PowerPoint Anda lebih menarik, maka ClassPoint cocok untuk Anda. Unduh secara gratis sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru, Sobat ClassPoint dimanapun Anda berada. Wah, kayak acara radio nih ya. Telah hadir bersama kita Pak Sofyan Andi dari Indramayu, paling keren se-Indramayu nih. Selamat bergabung Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya ya untuk ikut bergabung ngobrol santai atau ngobras hari ini dengan Pak Sofyan. Nah, Bapak dan Ibu, kita memang hari ini metodenya webinar ya, jadi mic-nya nggak ada. Loh, kok ini mic saya nggak ada mungkin gitu ya? Atau videonya kok nggak ada sih? Nah, tapi jangan khawatir, nanti Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ikutan ngobrol bisa raise hand ya, raise hand atau di chat nanti bisa kita ubah jadi panelis agar bisa dinaikkan ke layar, kita ngobrol bareng. Nah, mungkin saya sebelum mulai sambil juga menunggu rekan-rekan Sobat ClassPoint yang lain, Sobat ClassPoint, wah mudah banget nih kayaknya nih ya semua yang hadir. Saya akan coba share screen, izin saya untuk share screen. Saya siapkan dulu, saya pastikan sudah ready ya, sudah bisa terlihat sepertinya. Baik, nah boleh kalau ada yang mau gabung di Class Code yang sudah tahu cara mainnya ya, silahkan ke classpoint.app 62023. Nah, 62023 ya. Classpoint.app, buka browsernya classpoint.app 62023.
Bu Stella sudah duluan. Oke, mantap. Keren nih yang udah datang duluan ya, berarti kayak murid-murid yang udah masuk kelas duluan ya. Nah, baik. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan dan juga membuka webinar hari ini. Senang sekali. Ngobras deh ya, bukan webinar deh, kita ngobras hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berada, jangan lupa untuk tergabung di komunitas Kelas Point. Nah, belum gabung, belum Kelas Point banget ya. Jadi silahkan gabung ke komunitas Kelas Point, bisa langsung scan QR code-nya di sini, atau boleh ketik Kelas Point Indonesia, nanti keluar kalau nggak Facebook-nya, Instagram-nya. Dua-duanya di-follow boleh banget ya, karena kita suka ada info-info seru, tips, triks, dan bocoran nih, Kelas Point sebentar lagi akan keluar versi barunya. Wah, siapa yang udah request apa? Kasih tahu nggak ya? Fitur-fiturnya pokoknya sesuai kasih dengan... bocoran dikit tuh, Bu Tia. Kasih bocoran dikit ya, kasih bocoran dikit. Kemarin ada yang gini di grup, salah satu grup nih Pak Sofyan. Mbak Tia, saya kan ngajar bahasa Inggris. Kenapa sih Kelas Point nggak bisa kirim suara anak sebagai jawaban? Wah, kan sebagai listening skill. Siapa tahu ada di Kelas Point 2. Menarik ini. Ya, nah itu bocorannya segitu dulu. Oke. Siap. Baik, jangan lupa untuk tergabung di komunitas Kelas Point. Untuk Bapak dan Ibu Guru yang belum tahu Kelas Point itu siapa, saya kenalkan sedikit. Bapak dan Ibu Guru, yang kenal Kelas Point, kita ada tagline mengubah PowerPoint menjadi powerful dan kegiatan mengajar menjadi lebih interaktif. Nah, asik ya. Semua ini hanya dengan PowerPoint dan Kelas Point. Jadi, dengan adanya Kelas Point di dalam PowerPoint, memungkinkan setiap guru untuk bisa merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Kurang keren apa lagi tuh? Jadi nggak perlu belajar-belajar lagi ya. Asiknya semua ada di dalam kelas PowerPoint. Dan saat ini Bapak dan Ibu tergabung di komunitas yang besar sekali ya. Jadi lebih dari 100 negara sudah menggunakan Kelas Point, guru-guru di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sudah ada lebih dari 7.000 pengguna, dan kita terhubung dengan rekan-rekan guru di Malaysia, Vietnam, Filipina, Amerika, Saudi Arabia. Wah, jadi siap-siap belajar bahasa yang banyak ya, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Baik, nah Bapak dan Ibu Guru, saya ingin polling nih, biar seru. Kita pemanasan, yang sudah tergabung, yang belum tergabung silakan gabung 62023. Ayo, baru 24 orang nih. Cara gabungnya gimana? Silakan Bapak dan Ibu masuk ke browser. Saya akan praktekkan deh ya. Jadi asiknya dengan Kelas Point ini, Bapak dan Ibu yang punya siswa tidak perlu lagi siswanya untuk mendownload aplikasi yang lain. Hanya masuk ke browser, tapi Mbak Tia katanya mau sharing, tapi nggak di-sharing screen-nya ya. Oke, saya share sekarang. Nah, ini dia browsernya, sebelah-sebelahan deh biar asik ya. Jadi Bapak dan Ibu Guru sebagai guru hanya cukup untuk menunjukkan kelas kodenya diberikan ke anak ya. Jadi ini saya akan taruh di chat grup ya. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Lalu kodenya adalah 62023. Oke, ada di chat grup 62023. Lalu ketik namanya apa? Pak Sofyan biasanya suka gini. Pak Sofyan kece dari lahir. Tia kecil dari bayi. Join ya. Nah, tinggal gini aja. Jadinya anak muridnya bisa langsung kelihatan Bapak Ibu Guru seperti apa tampilan dari presentasinya. Wah, udah jam segini, jam-jamnya bahaya nih ya Pak Sofyan ya. Habis makan siang. Jangan lupa siapkan teh atau kopinya, anti ngantuk. Nah, saya mau polling Bapak dan Ibu. Pollingnya adalah 3 pilihan. Apakah saat ini Bapak dan Ibu situasi mengajarnya apakah masih PJJ atau sudah PTMT, atau misalnya sudah PTM tapi nggak ada T-nya ya, sudah full, itu bisa pilih yang B, atau hybrid class nih, jangan-jangan ya. Oke, kita adakan polling. Saya pilih 3 jawaban di sini. Bapak dan Ibu di layar classpoint.app-nya bisa melihat ada 3 pilihan ya. Nah, ini sudah mulai muncul pilihannya, apakah A, B, atau C? Apakah Bapak dan Ibu Guru masih PJJ, sudah PTM, atau hybrid class? Nah, sementara yang mengungguli adalah B,
yaitu PTM ya, sudah pertemuan tatap muka, luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu Guru masih terus ditunggu pollingnya, kita tunggu 1 menit deh, biar seru ya. Ini sambil saya baca-bacain, ada yang dari Tangerang, Banten, ada yang sudah gabung FB dan IG-nya, terima kasih Bu Harjanti Nur Lestari. Saya cocok kayaknya kalau buka podcast nih ya. Ada dari SDS Batu Sempe, halo Pak Albert. Pak Toro hadir. Kodenya berapa? Kodenya 62023. Tapi saya yakin Pak Toro pasti sudah hadir, sudah ikutan. Ibu Nur Wahida dari Papua dan dari Sumedang. Wah, rame-rame. Situ Bondo hadir. Wajo Susel hadir. Ada Pak Afriyadi dari Lampung hadir. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas kiriman jawabannya ya. Jadi kita bisa lihat, kalau saya kembali, kita bisa lihat ada 26 orang sudah PTM ya, dan ada yang hybrid class. Nah, kita akan membahas hybrid class. Tapi ternyata masih ada yang PJJ. Wah, seru nih untuk kita bahas. Oke. Pak dan Bu Guru, Class Point ini sudah terkenal dengan bisa digunakan di online class. Apakah di offline class bisa digunakan? Apakah di hybrid class bisa digunakan? Separuh online, separuh offline, bisa banget. Saya akan tunjukkan beberapa slides ya. Di sini, waduh, kok udah langsung habis Kipi ya? Waduh, jawanya keluar itu kan ya. Oke, saya akan tunjukkan kembali. Oke, nah ini adalah situasi hybrid class dengan class point, Bapak dan Ibu Guru. Gap umurnya bisa bayangkan ya, yang sebelah kiri PTM, anak-anak SMA, diminta untuk buka handphone kita quiz sekarang, pakai class point. Sebelah kanan anak-anak SD, Bapak dan Ibu Guru. Nah, ini Pak Oni dari Surabaya menggunakan alat-alat perang untuk hybrid class ya. Ada LCD, wah ini udah biasa banget nih pasti. Bawa LCD, bawa laptop. Biasanya dulu kalau sebelum pandemi mungkin blended learning awal-awalnya adalah anak-anak flip classroom gitu ya, dikasih bahan dulu terus di kelas dibahas. Nah, ternyata sekarang diminta untuk dua-duanya dilakukan dalam satu kelas. Luar biasa Bapak dan Ibu Guru. Kita tepuk tangan dulu untuk skill yang luar biasa Bapak dan Ibu Guru. Betul-betul kita kayak Roro Jonggrang dalam semalam yang biasanya mengajar pakai papan tulis langsung disuruh teknologi ya gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita juga ada ini mungkin ada Pak Abdul Rahman hari ini hadir. Ini saya ambil dari kegiatan minggu ini adik-adik di Jambore TIK ya. TIK. Jambore TIK Pandu Digital School Pandu Digital di Sulawesi Selatan diadakan di Makassar. Ada 375 peserta dari menggunakan Zoom ini. Lalu ada beberapa ratusan peserta yang juga hadir saat itu di campnya ya. Jadi camping saat ini sepertinya masih berlangsung nih kegiatan campingnya. Jadi ada yang secara fisik, ada yang secara online. Adik-adik ini menggunakan class point. Waktu itu ada brain challenge, ada beberapa pertanyaan. Adik-adik ini harus duluan menjawab ya, perwakilan sekolah-sekolah. Jadi luar biasa sekali, ternyata bisa dilakukan seperti ini ya, gitu. Nah, ada satu lagi Bapak dan Ibu Guru yang sangat menarik juga, yaitu adalah ini Pak Perma Bakti. Mungkin Pak Perma Bakti hadir hari ini. Selamat siang Pak Perma, terima kasih sekali kirimannya luar biasa. Ini adalah video yang ditujukan khusus untuk class point dalam model CTL pada PTMT untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Nah, ini nanti akan saya share videonya, keren banget Bapak dan Ibu Guru. Mungkin saya mainkan sedikit ya untuk bisa memberikan gambaran. Hello, my name is Archie. Hello. Udah saya siapin yang ada iklannya. Nah, ini dia wajah gantengnya Pak Perma. Nah, saya mainkan. Pandemi bukanlah halangan untuk berkreasi dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perma Bakti MPD, guru SMP Yayasan Buku Kalimantan Timur, Kota Bontang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita tentang praktik terbaik saya di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Yayasan Buku Kaltim untuk mata pelajaran IPA. Kelas poin dalam model CTL pada PTMT untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembelajaran daring, ditemukan bahwa terjadi penurunan kualitas pembelajaran. Yang ini kami dapatkan dari hasil rapat Dewan Guru yang mengatakan bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengontrol pelaksanaan dan mengukur hasil pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sendiri mengalami penurunan motivasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, ketuntasan penilaian tengah semester itu tidak sesuai dengan apa yang telah kami targetkan. Untuk itu, kami merencanakan PTMT. Untuk pelaksanaan ini, kami mulai dari analisis kompetensi dasar atau KD, kemudian kami menentukan model pembelajaran, menentukan medianya, lalu membuat dan mengembangkan bahan ajar, menyusun alat evaluasi, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berdasarkan hasil analisis KD untuk materi energi dan daya listrik, maka diperlukan model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Dan ini saya memilih model kontekstual teaching and learning. Dan untuk menyampaikan bahan ajar tersebut, saya memilih media kelas point. Mengapa saya memilih model pembelajaran CTL? Karena CTL memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah membantu guru mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata. Yang kedua, mendorong siswa membangun hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menciptakan kelas menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang keempat, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan yang aktif di dalam pembelajaran di kelas. Pemilihan media kelas point karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah aplikasi ini sudah terintegrasi dengan PowerPoint. Yang kedua, tersedia banyak fitur yang dapat membuat materi ajar lebih menarik ketika kita sampaikan, dapat meningkatkan engagement antara siswa dengan materi yang dipelajarinya. Keempat, dapat digunakan untuk membuat kuis atau alat evaluasi yang interaktif dan dapat dimanfaatkan juga sebagai papan tulis digital. Langkah-langkah PTMT dengan kelas point pada model CTL. Aha, penasaran ya? Oke. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu Guru. Penasaran itu keren. Jadi agar penasarannya lebih seru lagi, nanti akan saya share linknya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa nonton langsung dan malah bisa jadi bisa diterapkan di sekolahnya ya. Karena Pak Purbabakti ini melanjutkan berbagai jenis bahkan recording ya, rekaman pada saat di kelas, pada saat mengadakan interaksi dengan murid menggunakan kelas point dan juga hasil akhirnya gimana. Nah, seru ya. Oke, baik. Mudah-mudahan seru ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa perlu berlama-lama, saya ingin mengenalkan pemateri kita yang luar biasa hari ini. Saya ada bintang tamu yang keren banget. Beliau adalah ahli PowerPoint nih, dan mendirikan Sobat Slide di awal tahun 2020 lalu, dan juga beliau adalah founder dari gurupintar.web. Nah, main-main ya ke channelnya, dan channel YouTube-nya adalah Andi Learning. Dan juga jangan lupa, jangan cuma main, tapi subscribe, share, like, komen. Nah, udah kayak keluarga Halilintar ya. Dan juga main-main ke gurupintar.web. Pak Andi ini juga membantu guru-guru dalam menggunakan PowerPoint untuk mendukung KBM ya. Selain aktif mengajar dan menyelenggarakan berbagai pelatihan keren untuk meningkatkan kompetensi guru, Pak Sofyan juga sangat-sangat aktif untuk bisa menularkan ilmu-ilmu teknologi dan desain-desain yang keren-keren. Sekarang ini lagi menjajaki data visualisasi. Wah, keren banget, luar biasa. Baik, Pak Sofyan, saya ingin mengundang Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Tia? Terdengar dengan baik dan jelas, Pak. Baik, Pak Sofyan, bagaimana kabarnya nih?
Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, baik. Ditodong ya Pak ya, waktunya kurang dari 2 minggu terus ditodong. Pak Sofyan kita ngobrol bareng yuk, kita webinar bareng gitu ya. Terus alhamdulillah Pak Sofyannya oke nih. Nah, Pak Sofyan kenalin sedikit dong Pak Sofyan mengajar di mana saat ini Pak? Oke. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri saya, ini saya sapa semuanya, mungkin tidak bisa hadir satu-satu ya, ini ada 108 yang sudah hadir Bu Tia. Ini juga dari, sepertinya banyak ini ya, tidak hanya dari Pulau Jawa tapi juga dari luar Jawa. Ini saya mungkin nyapa, gimana kabar Bapak Ibu semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, kemudian sebelum saya memperkenalkan diri lagi, jadi tadi apa yang dicontohkan oleh Bu Tia itu adalah salah satu yang nanti juga bagian dari yang kita banyak bicarakan ya Bu ya nanti itu. Jadi memang nama saya Sofyan, tadi sudah diperkenalkan, dan saya aktivitas sekarang itu selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tia, saya mengajar atau berdinas di SMK Negeri 2 Indramayu. Saya mengajar kimia dan juga simulasi digital. Tapi aslinya saya memang banyak mengajarnya di kimia gitu kira-kira. Dan saya sudah mungkin ya sebenarnya masih belum lama sih, baru 1 tahun atau 2 tahun lah mulai kemudian mendalami PowerPoint gitu. Dan kebetulan sekali mungkin 1 tahun yang lalu atau mungkin kurang ketemu dengan ClassPoint. Jadi ini yang saya cari-cari. Ya, sampai saya ngemail ke Singapura sendiri itu waktu itu. Ya, betul. Ini yang saya cari gitu untuk kemudian bagaimana bisa diterapkan. Karena saya tadi saya mendalami PowerPoint ini selama 2 tahun ini, mendalami sejak sebelum pandemi, dan kemudian saya melihat ada satu dalam tanda kutip ya kekurangan dari PPT ini. Nah, ini kira-kira bisa ditambal dengan sesuatu yang sifatnya interaktif. Nah, saya mencari-cari sampai tidak sengaja ketemu dengan ClassPoint, sampai akhirnya saya kemudian WA atau mengirim email ke ke ClassPoint Singapura, kemudian dibalas oleh Pak Dimas waktu itu. Nah, dari situ kira-kira, karena memang ini yang saya cari gitu, dan apalagi tadi bocoran-bocoran dari Ibu Tia untuk ClassPoint yang version berikutnya itu akan sangat luar biasa gitu. Jadi memang ini salah satu tool yang direkomendasikan dalam pembelajaran baik PTM terbatas, online, ataupun kemudian nanti kalau sudah PTM full gitu ya, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Pak Taufik, salam juga ini Pak Taufik dari KP. Kebetulan sama guru kimia juga gitu. Kira-kira itu Bu Tia. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Pak Sofyan, kita kan kayak apa ya, ketiban durian di siang bolong. Lagi asik-asik ngajar, lagi sehat-sehat semuanya, tiba-tiba takdirnya kita dikenalkan oleh corona ya, terus pandemi di seluruh negeri. Tiba-tiba sistem pendidikan langsung berubah dengan cepat gitu Pak. Nah, yang mau kita tahu nih Pak, kan hampir 2 tahun nih ya kita pandemi on and off gitu. PPKM level berapa? Kalau udah makan seblak tuh udah makan level yang terpedas, udah pernah gitu ya. Tiap daerah kita nih merah semua. Nah, kira-kira apa aja sih Pak pelajaran baru nih ya yang didapat di dunia pendidikan selama pandemi ini nih Pak? Ya. Baik, jadi saya nggak tahu nih benar apa enggak itu istilah itu bahasa Inggris tuh. Saya ini Bu Tia yang lebih ngerti. Jadi memang adanya pandemi ini ya membawa banyak dalam tanda kutip lah kesedihan pada kita gitu ya. Dari ya banyak hal lah ya, membawa satu kesedihan untuk kita, termasuk juga kemudian adanya pembatasan-pembatasan. Tapi pembatasan yang dilakukan pemerintah pun pasti itu ada tujuannya. Nah, tetapi terlepas dari dalam tanda kutip sisi gelap dari pandemi yang selama hampir 2 tahun ini menerpa ya kita, maksudnya menerpa dunia lah gitu ya, tidak hanya di Indonesia. Tapi ada sisi lain yang kalau kita mau mengambil hikmahnya gitu ya, salah satunya khususnya di bidang pendidikan gitu. Karena kalau orang optimis itu katanya selalu melihat yang positif dalam hal yang negatif gitu ya. Kalau orang pesimis itu negatif aja yang dilihat walaupun dari sesuatu yang positif gitu. Nah, terlepas dari tadi hal-hal yang negatif, yang menyedihkan gitu dari pandemi yang kita jalani, ada satu, artinya begini, bahwa khususnya dalam dunia pendidikan, akhirnya kemudian sekolah, kemudian dalam tanda kutip dipaksa
berpindah gitu ya, berpindah gelombang gitu ya, berpindah gelombang, dan dari berpindah gelombang itu memaksa para pelaku pendidikan, salah satunya adalah pendidik gitu ya, kalau juga tentunya murid ya, itu kemudian juga melakukan adaptasi terhadap satu perubahan. Nah, salah satunya adalah kemudian bagaimana kemudian teknologi kita gunakan dalam pendidikan. Selama ini teknologi udah tahu ya, semua orang udah bicara. Padahal kan gini, contoh aja deh, mungkin sebelum pandemi juga kayak kita ya sebut aja lah Gojek apa segala macam, itu kan sudah mendisrupsi semua hampir segala bidang kehidupan kita. Kalau dulu kita mau pergi ke ojek itu kita harus pergi ke pangkalan dan yang lain, sekarang tidak perlu. Cukup dengan menggunakan aplikasi, kita duduk manis di rumah, nanti dijemput. Kira-kira seperti itu. Hampir semuanya. Dulu bayar parkir pakai uang, sekarang kita pakai e-wallet gitu ya kan. Cukup pakai barcode apa bayar di mana-mana. Jadi teknologi sudah mendisrupsi semua bidang, kecuali waktu itu mungkin pendidikan. Yang artinya belum banyak pendidikan itu digunakan untuk teknologi itu digunakan untuk pendidikan. Jadi di balik semua itu, bahwa hikmahnya salah satunya adalah bagaimana kemudian kita selaku pendidik, dalam tanda kutip, suka tidak suka, mau tidak mau, dipaksa tidak dipaksa untuk kemudian belajar menggunakan teknologi untuk dalam dunia pendidikan, untuk membantu proses kita belajar dan mengajar. Kira-kira seperti itu, Bu Tia. Sisi lain dari ininya adalah kemudian teknologi bisa masuk dalam dunia pendidikan. Kira-kira itu dulu, Bu Tia. Menarik. Benar ya Pak ya. Sekarang juga nggak kepikir kan pencet-pencet handphone keluar bakso. Nah sekarang gitu ya. Keluar baksonya di depan rumah ya. Yes. Pencet kira-kira sarung dikirim paket gitu di depan rumah. Jadi ya luar biasa. Ternyata memang adanya teknologi ini tidak dapat dicegah ya Pak. Kalau dulu kita batasi anak-anak kita untuk pegang HP, sekarang dibatasi apa yang dibuka di HP gitu. Jadi sudah tidak bisa dibatasi lagi bahwa setiap anak sudah mempunyai device atau perangkat teknologi masing-masing. Dan saya tambahan lagi Bu Tia sedikit. Jadi akibat dari itu kemudian sekarang setelah 2 tahun ini kita guru ataupun siswa itu kemudian menjadi terbiasa dengan penggunaan teknologi di dalam pendidikan gitu, dalam pendidikan teknologi. Nah, kita sekarang sudah PTMT. Saya berharap gitu ya, atau yang saya rasakan itu bahwa selama 2 tahun kita dipaksa tidak dipaksa, mau tidak mau, atau ya pokoknya whatever alasannya gitu, kita kemudian belajar teknologi, belajar classroom, belajar ini, belajar itu, belajar segala macam. Nah, sekarang kita sudah punya bekal lah untuk itu, bekal itu. Nah, tinggal sekarang tantangannya gitu kan. Karena ada semacam omongan di luar sana, wah ini kita sudah PTM terbatas, sudah mulai tatap muka lagi. Kemungkinan, dan kita berharap semuanya nanti PTM-nya benar-benar PTM, udah tatap muka lagi gitu, full lagi, nggak ada lagi yang level-levelan gitu kan, kayak tadi kata Mbak Mutia. Nah, jangan sampai kemudian ketika, mungkin nanti kita bisa explore lebih lanjut lagi ya, tapi ini kira-kira singkat aja ini. Jangan sampai apa yang bekal yang sudah kita pelajari di masa pandemi kemarin itu, lalu ketika kemudian sekarang pembelajaran kembali lagi ke tatap muka, lalu seperti yang kemarin seperti tertutup lagi. Let's back to old style gitu loh. Jadi balik lagi ke zaman sebelum pandemi, yang kemudian seolah-olah teknologi yang sudah kita pelajari segala macam itu kayaknya ya udahlah, kan sekarang udah tatap muka, ngapain pakai classroom, ngapain pakai ini, ngapain pakai itu, kira-kira begitu Bu Tia, kira-kiranya. Nanti kita bisa explore lagi. Oke, iya. Sayang ya Pak, benar ya. Padahal tadinya nggak kenal, mungkin tadinya jarang pegang laptop, akhirnya sudah kenal dengan banyak aplikasi, banyak ikut pelatihan, balik ke PTM, terus nggak dipakai. Padahal anak-anaknya sudah terbiasa dengan teknologi, dan malah kalau tidak salah saya pernah baca artikel, kalau kita memanfaatkan teknologi ini di dalam pendidikan secara baik, itu bisa jadi perpanjangan tangan guru Pak, untuk membantu anak-anak secara mandiri ya belajar dan memahami juga gitu. Baik, wah menarik nih Pak. Nah berarti saat ini kalau pembelajaran sehari-hari di sekolah, di kelasnya Pak Sofyan deh, itu apa Pak? Dan boleh diceritain mungkin Pak? Ya, jadi memang kalau di kami sih terbatas ya Putih ya. Tetap aturan 50% itu harus dilaksanakan, dan kemudian jam belajar juga harus dikurangi. Jadi memang ada yang online, ada yang kemudian
tatap muka. Jadi memang hampir semua saya pikir masih seperti itu, di sebagian besar di daerah kami juga seperti itu. Jadi ada anak yang dia belajar di kelas, ada yang online. Jadi memang selama 2 bulan ini kita sempat ganti-ganti lah gitu gampangnya. Sempat ganti-ganti. Ada yang pertama itu gantian masuk. Jadi kelas 10 masuk, kelas 11 nggak masuk gitu. Kelas 12 nggak masuk. Nanti kemudian kalau kami SMK kelas 11-nya kan lagi prakerin banyaknya. Jadi 10 masuk, 11 nggak masuk kayak gitu. Dulu awalnya sempat juga nomor absen 1 sampai 15 masuk, nomor absen sekian sampai sekian di rumah gitu kira-kira. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi kira-kira pembelajarannya memang masih blended. Nah, disinilah tantangan kita. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa kemudian memfasilitasi anak yang misalkan tatap muka ataupun anak yang online gitu. Jadi memang kita tantangannya di situ. Dan sekali lagi, kan yang terpenting itu the man behind the guns, the man behind the tools. Jadi itu. Jadi sebenarnya apapun medan, kita guru ini, apapun medan yang diberikan kepada kita, sebagai guru, kita harus siap dengan semua medan itu. Gitu. Mau sekarang minggu ini tatap muka, besoknya online, mau separuh tatap muka, mau semua online, it's a challenge for us. Jadi itu tantangan buat kita. Saya sih ngerasanya ya itu tantangan aja. Kalau dulu kan enak online aja. Kalau sekarang mah ya kitanya tetap menjelasin di kelas itu. Lalu kemudian ada juga anak yang mungkin sedang online di rumah gitu. Ada juga yang mungkin pas minggu ini online, minggu depan masuk dan sebagainya. Tapi saya merasa itu adalah challenge dan disinilah teknologi sekali lagi kemudian perlu kita gunakan untuk di sini. Jadi perlu kita gunakan, walaupun sekali lagi teknologi itu tergantung juga diri kitanya yang sebagai man yang mengoperasikan dari teknologi itu. Tetapi sekali lagi ini tantangan dari kita dan sekali lagi karena kita sudah dalam tanda kutip belajar di masa kemarin itu menuntut ilmu gitu ya, secara belajar teknologi ini. Nah, itu kemudian saya bantukan untuk melengkapi gitu penjelasan saya di kelas. Jadi begini, kalau saya prinsip selalu begini. Jadi anak misalkan dia di kelas sudah dapat pengetahuan dari kita secara langsung misalnya, tapi kita bisa juga tetap menyediakan hal-hal lain yang kemudian membantu mereka di luar kelas gitu loh. Artinya kan kalau misalnya melalui video pembelajaran, melalui apa semacam, artinya teknologi itu tetap kita bisa mainkan, apalagi di zaman yang sekarang sebagian besar masih sistemnya blended kira-kira. Begitu Bu Tia. Oke, baik. Menarik nih Pak. Man behind the gun, ya, man behind the tools. Berarti bukan dikendarai perangkat, tapi orangnya yang mengoperasikan perangkatnya, yang memilih perangkat mana yang cocok untuk bisa memfasilitasi perang sehari-hari, gitu ya. Betul. Gitu, baik. Nah, kalau kita ngomongin tentang perangnya sendiri deh Pak ya. Sekarang kan perangnya juga udah bukan lagi dengan pelajaran saja, tapi juga dengan situasi dan kondisi. Plus situasi dan kondisi hati ya, di mana kita harus prepare dengan perubahannya ada aja. Ini di Depok ada lagi nih Pak, karena ada 8 orang terkena COVID, jadinya beberapa sekolah memutuskan untuk tutup lagi nih. Tadinya udah PTMT, nggak cuma gurunya yang senang, anaknya juga senang ya. Terus tiba-tiba gini, berubah lagi. Nah, kalau kita boleh bahas terkait dengan situasi kondisi plus alat perang, Pak. Nih biasanya kalau hybrid class menggunakan alat perang apa saja sih, Pak, untuk bisa menjaga fokus anak-anak, menjaga hati bahagia gitu ya. Nah, kalau boleh sharing, Pak Sofyan. Ya, baik. Pertama, karena kebetulan saya sejak belum pandemi juga sudah terbiasa membuat video tutorial gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, yang pertama tentu saja tadi saya bilang bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, saya tadi juga Putih udah nunjukin kan beberapa peralatan yang biasa dipakai ya untuk kita ini. Nah, salah satunya adalah tentu yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang kiranya dia bisa kemudian dipakai baik online ataupun offline. Gitu, Bu. Jadi kira-kira dia online ataupun offline. Nah, mungkin nanti di sesi ke belakang kita akan jelasin juga ini kelas poin di mana pakai online dan offline gitu ketika dalam case tatap mukanya sudah seperti ini hybrid ataupun nanti kalau ketika full gitu. Jadi pertama kita harus lihat atau kita harus kan banyak pilihannya itu ya. Jadi kita harus lihat didukung oleh aplikasi-aplikasi yang kemudian bisa membantu kita untuk tetap mengajar dengan nyaman baik offline ataupun online. Jadi pertama salah satunya adalah dari aplikasi. Terus kemudian juga yang kedua
tentu saja selain aplikasi-aplikasi itu yang kita, ya tentu saja pendukungnya ya. Kalau kita bikin video pembelajaran, tentulah pendukung-pendukung yang sudah ada seperti PowerPoint-nya, seperti kemudian audionya dan yang lain-lainnya itu ya kita harus siapkan juga. Karena apa? Karena memang, dan begini, dulu ini kan barang-barang ini kan agak aneh nih. Kita ngerekam ngomong di kamera itu agak aneh. Benar. Agak aneh, Bu. Gimana ini kan ngomong, cara bikin ini gimana, ini gimana, penilaian otomatisnya gimana, gitu. Termasuk tadi, aplikasi tadi itu bukan hanya aplikasi yang bisa untuk kita mengajar saja ya, tapi juga ada dalam bentuk evaluasi yang bisa kemudian diambil gitu loh, untuk secara automatically. Kayak di Classpoint kan ada yang PG yang bisa kita ambil untuk kemudian penilaian secara automatically. Jadi dan kemudian begini, pada saat kita mungkin tatap muka atau apa, karena anak sekarang ini yang enaknya sebenarnya menurut saya, kalau dulu karena saya sudah memakai teknologi dalam pembelajaran ini sebelum pandemi, itu kan kadang anak masih perlu diajarin buka ini, buka itu. Anak kadang-kadang kan pinternya cuma TikTokan ini segala macam itu, atau yang dulu belum ada TikTok mungkin apa gitu ya yang ini. Tapi sekarang mereka udah terbiasa gitu loh. Yang namanya misalkan bocah link ini dibuka, ini dia udah tahu gitu alurnya. Jadi ini sangat mendukung sekali. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Jadi memang aplikasi juga dari pembelajaran, media, sampai kemudian evaluasi, dan tentu ada juga hardware yang kita harus siapkan. Makanya tadi saya bilang kan, kayak Classpoint bisa dipakai untuk media belajar, bisa juga untuk misalkan evaluasi gitu, untuk latihan soal atau apa. Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Ini ada beberapa masukan. Suaranya jadi sayup-sayup, Pak. Oh gitu. Ya, oke, baik. Siap. Dan ada masukan lagi, katanya Pak Sofyan kameranya ditundukkan sedikit agar terlihat gantengnya dagunya. Oke, mantap. Siap. Nah, tuh peralatan perangnya nomor. Oh ya. Mic-nya aja mic plus. Oke. Ya. Baik. Pak Sofyan tadi menyebut bahwa memang perangkat-perangkat ini tidak menyulitkan anak-anak karena anak-anak bahkan sudah terbiasa gitu ya. Yes. Iya, saya juga kemarin hadir di salah satu sesi Jambore TIK dengan Pak Abdul Rahman. Anak-anak diajarin tuh gampang banget ternyata, Pak. Saya sampai surprise sendiri. Oh, mereka cepat ternyata mengikuti gitu ya. Ada yang baru gabung baru mengikuti. Begini ternyata efek baik dari teknologi mengajarkan anak-anak kita cepat bertindak gitu ya, cepat menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan gitu. Nah, saat ini kalau boleh tahu, tadi juga menyebutkan merpet-merpet ke Classpoint. Classpoint salah satu yang bisa menghadirkan tadi apa dari mulai interaktif dengan anak-anak dan juga evaluasi untuk guru sendiri ya terhadap anak-anaknya. Menurut Pak Sofyan sendiri nih Pak, secara pribadi kalau Classpoint ini masih bisa digunain nggak sih Pak, walaupun situasinya udah tidak full sudah full PTM gitu ya, nggak ada lagi hybrid-hybridan atau nggak ada lagi PJJ-an gitu. Oke, baik. Jadi memang kita sekarang orientasi atau keinginan kita adalah pokoknya nggak ada yang blend. Maksudnya gini, yang disebut blended itu maksudnya ada yang online, ada yang enggak gitu. Tapi kalau pembelajaran sih walaupun nanti tatap muka, ya tetap aja kita metodenya bisa blended gitu. Bisa menggunakan sumber-sumber resource secara online gitu ya. Jadi di sini yang disebut blended lebih pada metode ada anak yang di rumah, ada yang di sekolah gitu ya. Tapi kalau dari sisi metode itu mungkin blended itu bisa saja tadi kita menggunakan media-media. Nah, baik, berkaitan dengan pertanyaan Bu Tia tadi tentang apakah Classpoint itu bisa digunakan pada saat nanti kita tatap muka yang tidak pakai terbatas lagi, kita tatap muka beneran. Saya kaitkan dengan pernyataan saya tadi di depan ya, bahwa selalu man behind the guns, man behind the tools gitu loh. Di sini Classpoint ini waktu kemunculannya berbarengan dengan masa pandemi ya. Jadi seolah-olah dia cocok gitu untuk pembelajaran online, seolah-olah cocok. Karena lahirnya mungkin saya nggak tahu ya lahir tahun berapa, tapi waktu muncul dan dikenal di Indonesia pada saat kemudian pandemi gitu ya kan. Sehingga akhirnya kadang-kadang ada juga teman, bukan hanya Bu Tia, beberapa peserta pelatihan saya juga yang menanyakan, Pak, ini nanti kalau sudah tatap muka saya ini Classpoint-nya masih kepake nggak nih? Saya masih ada akun pro nih sampai segala macam. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa man behind the tools-nya. Jadi tergantung kita yang ada di belakang tool itu. Nah, jadi kalau kita tidak mau mengeksplor lebih lanjut,
atau kemudian tidak mau memvariasi pembelajaran kita dengan teknologi, ya kita menganggap yang seperti ClassPoint ini adalah produk online. Jadi ini tidak bisa diterapkan di tatap muka langsung gitu loh. Karena mindset kita menganggap semua jenis teknologi itu diciptakan hanya untuk mendukung pembelajaran online. Nah, jadi kalau mindset kita seperti itu jelas salah besar menurut kita. Kenapa teknologi itu diciptakan bukan hanya untuk memberikan pembelajaran, mendukung pembelajaran kita secara online, tapi juga tetap bisa digunakan ketika pembelajaran itu dalam bentuk tatap muka. Gitu. Kalau teknologi hanya seperti itu saja, ya mungkin dia sudah punah dari dulu gitu. Karena yang tatap muka aja gitu kan, seperti itu. Bahkan sekarang yang terjadi di lapangan, tadi saya sampaikan, disrupsi teknologi. Saya nggak perlu sebut sebuah produk atau apapun gitu ya. Tapi ada produk yang dulu smartphone, gitu, handphone, yang begitu melegenda, merek itu. Begitu melegenda. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan handphone itu kan sampai sekarang kita tidak pernah mendengar lagi kabarnya, padahal dulu melegenda. Orang kalau pegang handphone itu melegenda Bapak Ibu. Kenapa? Ya itu tadi adanya disrupsi, adanya teknologi gitu ya, segala macam. Nah, kita di pendidikan gitu ya, sekali lagi, maka saya bilang kan semua tergantung orangnya. Jadi ClassPoint apakah bisa digunakan untuk pada saat tatap muka nanti yang sudah tidak terbatas lagi, yang sudah full face to face? Jawaban saya adalah bisa, Bu Tia. Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya karena produk ini diciptakan bukan hanya untuk mendukung pembelajaran online, tapi dia adalah mendukung pembelajaran apapun metodenya. Gitu. Jadi memang sangat bisa sekali. Jadi bisa dipakai untuk melengkapi. Tadi saya bilang, saya sudah menggunakan video pembelajaran, menggunakan yang lain-lain itu jauh sebelum pandemi, dan itu anak senang gitu. Saya bisa dengar suara Bapak ketika saya mau belajar gitu. Nggak perlu telepon Bapak untuk menjelaskan lagi. Gitu. Jadi itu contoh saja. Kita bahkan Bapak Ibu dengan adanya teknologi ini, kita akan memperkaya cara belajar anak-anak. Kalau dulu anak-anak hanya ngelihat kita jelasin, kan nggak bisa diputar suara kita itu kan. Nggak bisa lagi ketika anak mau belajar, apa ya, mau nanya ke gurunya malu, apa kalau kita sudah punya channel, misalkan seperti itu, bisa kita kasih kan. Anak bisa belajar dari situ. Pasti anak senang. Tugas kita adalah memberikan banyak variasi pendukung, pelengkap untuk mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Termasuk di sini ClassPoint sangat bisa sekali untuk kemudian melakukan engagement. Anak tuh senang ketika di kelas gitu ya. Mungkin nanti bisa sedikit ditunjukkan Bu Tia. Jadi sekali lagi saya berharap adalah mindset kita sebagai pendidik bahwa teknologi bukan diciptakan untuk mendukung pembelajaran online saja, tapi bisa melengkapi pembelajaran kita dalam jenis apapun itu. Kira-kira begitu Bu Tia. Oke, aduh Sofyan, menginspirasi, terima kasih, keren sekali. Jadi teknologi ini pembantunya guru ya, asisten guru ya sebetulnya betul, ya, dan bahkan bisa menjangkau anak-anak lebih luas dan lebih lama. Tadi Pak Sofyan bilang bisa diputar, anak-anak yang nggak paham bisa cek lagi gitu. Jadi mengajarkan untuk bisa mandiri juga. Baik, menarik sekali. Ini saya mau mengundang, tadi ada beberapa yang sudah raise hand sebetulnya Pak. Saya mau undang sekaligus dua deh, Pak Teguh Utoro dan Ibu Elvina ya. Jadi sebelum nanti mungkin tadi Pak Sofyan mau mau coba contohkan bagaimana sih pengaplikasiannya di kelas gitu ya. Jadi untuk Pak Toro dan Ibu Elvina sudah saya naikkan untuk menjadi panelis. Jadi silahkan untuk keluar dari attendee dan masuk sebagai panelis ya. Kalau memang belum available, saya coba ke Pak Iskandar dan Pak Andi Ali Kurniawan, silahkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan boleh lewat Q&A chat atau bisa raise hand juga. Nanti bisa kita naikkan ke panelis untuk kita ngobrol sedikit bareng-bareng gitu ya, untuk tahu siapa tahu Bapak dan Ibu ada opini lain mungkin, atau ada masukan atau ada pertanyaan juga, silahkan kita bisa diskusikan bersama. Ini kayak acara talk show ya. Iya betul. Putih biru bukan hitam putih. Saya senang lah, jadi saya nggak capek ngomong, terus kalau seminar kan capek ngomong, terus kalau gini kan sambil nungguin gitu, sambil santai. Baik. Siap. Silakan Pak Sofyan juga kalau mau minum dulu Bapak dan Ibu, silakan ya. Karena judulnya ngobras, kita ngobrol santai. Iya, ngobras. Betul. Bahkan saya ya, kalau di kelas, saya anak-anak itu kalau di kelas, saya bolehkan mereka itu minum gitu. Jadi saya suka bawa minum itu apa. Kalau mau belajar, saya bilang, kamu kalau minum aja. Kan kita belajar itu harus nyeneng. Nah, apalagi kalau dulu sebelum pandemi kan belajarnya jam 3.
Kalau udah jam 12 mereka boleh makan permen apa semacam. Jangan makan gorengan aja nanti kurang fokus ya. Tapi permen apa aja boleh kan. Yang penting kita belajar tuh ya kira-kira seneng lah gitu. Jangan sampai inilah. Yang penting tetap disiplin dijaga. Iya betul. Karena yang mau diskusi lagi itu berbagi. Iya, silakan. Sepertinya sebelum ini silakan. Sudah ada Pak Andi Ali Kurniawan. Selamat siang Pak Andi. Selamat sore mungkin kalau di bagian Wit dan Wita sebetulnya. Sudah sore ya, sudah hampir setengah 5 ya, hampir setengah 5 ini. Betul. Sepertinya belum on audio dan videonya Pak Andi Ali, silakan. Ada Pak Iskandar juga, silakan Pak Iskandar di-on-kan video dan audionya. Saya coba minimal audionya gitu. Minimal audionya betul sekali. Mungkin nggak nyadar, udah ngomong ternyata audionya masih mute. Masih mute nih, Pak. Nah, silakan. Halo, Pak Andi Ali Kurniawan, panggilannya siapa nih? Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak Andi. Ya, gimana, Bu? Ya, Pak Andi, gimana? Pak Andi ada pertanyaan atau mungkin ada masukan terkait dengan hybrid kelas nih, pengajaran hybrid kelas. Berbagi pengalaman juga boleh. Berbagi pengalaman juga boleh, Pak, silakan. Gimana ya, mau bagi pengalaman saja? Monggo. Kami kalau mengajar itu. Pak, dari kenalan dulu dong, Pak Andi dari sekolah mana, daerah mana, nah. Ya, nama Andi Ali Kurniawan dari Lombok Barat, SMKN 2 Kuripan. Oke. NTB. Wah, asik. Pak Andi sekarang, ya silakan Pak. Gimana Bu? Ya silakan Pak, sorry. Silakan. Ya, mohon maaf lagi santai-santai nih Bapak Ibu. Gak apa-apa, kita ngobrol santai namanya. Kita ngobrol santai Pak. Jadi kadang kalau kita mengajar itu kondisinya kadang kita tidak bisa terlalu serius dalam kelas itu, kondisi yang sekarang karena berpengaruh oleh pandemi yang kemarin. Jadi anak-anak kadang sekarang belum terlalu fokus untuk belajar, sehingga kita sebagai guru itu harus belajarnya sesantai mungkin sehingga tidak terlalu menekan kepada peserta didik. Oleh karena itu dalam kelas itu kita ajak santai, rileks, tetapi tetap serius. Kalau misalkan tadi ada yang menyampaikan kalau makan atau minum tidak boleh, selama itu tidak mengganggu, kalau menurut saya tidak masalah. Karena kadang yang kita gunakan adalah pembelajaran diskusi. Jadi pola anak peserta didik kadang terpengaruh oleh kondisi lapar, karena tidak sarapan paginya, kemudian siangnya mungkin terlalu yang sering makan tidak bisa menahan lapar. Itu menyebabkan kita memberikan kebebasan, tetapi kebebasan di situ tidak terlalu berlebihan. Seperti itu. Oleh karena itu kita juga media pembelajaran yang kita lakukan juga termasuk kelas point yang kita gunakan juga sangat bermanfaat untuk membawa peserta didik untuk belajar santai di situ. Kemudian mereka bisa fokus dengan pembelajaran yang kita berikan karena di situ kita selingi dengan beberapa kuis yang menurut siswa juga cukup menarik. Mungkin begitu saja Bapak Ibu. Baik, keren banget Pak Andi. Terima kasih ya. Memang saya sedikit mengomentari tadi yang Pak. Silakan Pak, ya. Itu pertama sekali poinnya salah satunya adalah pertama memang belajar mesti rileks karena anak masih bawa pandemi. Betul Pak. Kita aja naik motor tuh nggak bisa langsung gigi 4 Pak. Mesti gigi 1, gigi 2, gigi 3. Pak hilang lagi suaranya Pak Sofian. Halo. Cek. Sip. Nah, jadi emang ininya terlalu sensitif nih. Kalau nggak pas bener nggak bisa nangkep gitu ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan tadi betul sekali bahwa memang kita harus perlahan karena anak-anak masih dipengaruhi dan kemudian juga dipengaruhi oleh istilahnya itu keadaan selama ini. Jadi memang tadi seperti kayak naik motor, kan kita mesti dari gigi 1, gigi 2, gigi 3. Anak-anak jangan langsung dibawa lari gitu kan belajar itu ya. Kita kasih yang slow-slow seperti yang disampaikan oleh Pak Andi. Lalu kemudian juga tadi poinnya, karena anak ini cenderung masih belajar yang ya ingin agak santai gitu apa.
tadi ada kuis-kuis yang kira-kira menarik gitu ya, kuis-kuis menarik, kemudian yang dia itu terlibat gitu anak itu. Jadi tadi kan Pak Andi menyampaikan gimana nih fokusnya anak-anak kadang-kadang masih kurang gitu, pikirannya kemana gitu kan, badannya di mana, pikirannya kemana. Nah salah satunya tadi dengan sesuatu yang interaktif gitu ya, seperti mungkin nanti akan saya juga tunjukkan, atau tadi Butia sudah menunjukkan, memilih ya melalui polling apa. Nah ini kan anak itu kan dia langsung itu memilih sendiri, berarti dia merasa diajak gitu loh, diajak untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan anak diajak terlibat itu lambat laun. Jadi misalkan ya, menit pertama anak ini diajak, tadi aja pertama polling dulu gitu ya, nanti yang kedua pakai word cloud gitu ya, setelah sekian menit ajak lagi terlibat pakai word cloud, nanti sekian menit ajak lagi pakai gambar slide gitu kan. Itu tertarik terus anak itu, jadi konsentrasinya dia tetap terfokus kepada kita terus karena kita ajak terus gitu kan. Sama aja nih kalau kayak gini, saya nggak diajak ngomong sama Butia bisa kemana pikirannya kan, tapi kalau diajak terus ngomong sama Butia akhirnya balik lagi ke sini, suaranya Pak hilang wah ya, jadi beresin lagi kan. Jadi anak pun begitu. Jadi selama 45 menit atau 60 menit kita ngajar, kita bisa menggunakan tools melalui teknologi tadi untuk tetap menjaga fokus anak tuh on the track gitu loh. Dia mulai nyingkir sedikit gitu kan, tadi kan mulai menyingkir sedikit, pakai apa gitu. Ayo yuk kita adakan kayak gini ya, nanti kalian misalkan pakai slide, coba pilih gambar mana yang cocok gini. Karena kalau kita biasa di kelas, itu kan satu-satu maju ke depan ke papan tulis. Nah, kamu papan tulisnya ada satu, cuma ada satu ya papan tulis ininya apa spidolnya misalkan itu satu atau dua, harus gantian kan. Tapi kalau dengan menggunakan tadi misalkan class point gitu yang interaktif ini, semua langsung bergerak gitu anak itu, dan langsung ditampilkan tadi seperti Butia kan. Jadi konsentrasi anak langsung, karena kalau satu-satu di kelas maju ke depan, maju, yang nggak disuruh maju masih lama saya saklam. Kira-kira begitu Butia komentarnya. Oke, wah perspektif baru nih Pak. Bener juga ya, jadi nggak ada anak yang ngelamun sendirian ya Pak ya? Iya, kita tarik-tarik terus dia. Gitu kan. Tarik-tarik terus. Siap. Pak, nah kita ada Pak Iskandar. Pak Iskandar sudah ready audionya Pak? Iya, Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam. Sofian, salam dari Makassar Pak. Salam juga dari Sulawesi ya, tadi dari Lombok. Iya betul, dari Makassar Pak Sofian. Oke, Class Point ini betul-betul aplikasi yang keren. Oke, karena setelah mengikuti beberapa pelatihan, beberapa workshop yang diadakan oleh Ibu Tia bersama rekan-rekan Class Point Certificate, itu setelah saya aplikasikan di kelas, ya betul-betul kelasnya menjadi hidup kembali. Oke, karena dengan variasi aktivitas yang bisa kita lakukan di kelas, salah satunya dari sekian banyak yakni kita bisa langsung berinteraksi dengan siswa langsung. Jadi setelah kita menjelaskan materinya, kita langsung berikan kuisnya dengan berbagai model macam kuis, yaitu ada multiple choice, ada drawing, ada dan lain-lainnya, dan juga ada quick pull-nya. Oke, jadi ada juga yang sangat menarik di kelas saya karena ini kan masa pandemik. Iya. Jam pelajaran kan di yang tadi jam 45 menit itu jadi 20 menit Mbak Tia. Jadi itu kan sangat-sangat sempit, sangat singkat. Jadi kalau kita pakai LCD, belum nyetel-nyetelnya itu memakan waktu yang agak banyak, sedangkan dengan menggunakan class point, langsung kita share class code-nya ke anak-anak, ya langsung jadi deh kita bisa share materi dengan mengadakan kuis langsung. Oke, itu aja Mbak Tia. Pak Sofian, pengalaman saya yang sangat menarik, dan betul-betul class point ini adalah sesuatu yang keren banget deh dalam masa pandemi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Langsung saya komentarin nih ya. Langsung komentarin boleh nih, Butia. Silakan Pak Sofian. Pak Iskandar ya tadi ya, Pak Iskandar. Iya, betul. Jadi pertama saya mau komentarin yang kedua tadi itu. Iya. Nah, ini karena saya lupa tadi mau menyampaikan ini, ya kan. Untung kalau ngobras tuh enaknya kayak gitu ya. Iya. Benar sekali tadi yang disampaikan, praktis. Karena dengan adanya kita bisa berbagi kode kelas, Bapak Ibu kan tadi bisa ngelihat juga slide yang ditampilkan oleh Butia. Benar, waktu kita terbatas, saya ngerasain memang benar. Jadi harus bawa itu apa namanya LCD ya, proyektornya ya betul ya gitu. Fokusnya harus kita bawa, setting dulu apa segala macam. Nah, kalau kayak gini kan cukup kode kelas dibagikan ke mereka lihat dari handphone masing-masing.
isi slide kita. Jadi waktu kita nggak habis dengan nyeting-nyeting. Benar sekali itu. Iskandar tadi ya, itu masukan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, tadi pengalaman terbaik ya, best practice dari Pak Iskandar itu sangat keren sekali, benar, praktis sekali. Jadi kalaupun ada infokus, apalagi yang nggak ada infokusnya gitu, jadi lebih mudah sekali ya, mungkin belum banyak infokus gitu ya. Yang ada infokusnya aja kan kadang tadi, memang ada yang sekolah yang memang sudah dipasang di tiap kelas ya Bu ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak sempat seperti itu gitu, atau belum seperti itu, itu praktis. Yang kedua, betul, bisa langsung berinteraksi dengan siswa, benar sekali, langsung bisa interaksi. Kita cerita, ini materi ini, langsung latihannya. Kalau dulu kan kita nulis nih di kelas, contoh soal. Makanya nih Bu Tia, kenapa saya bilang ini bisa kita lakukan pada saat tatap muka pun, merubah cara kita. Jadi kita itu ada prinsip, kalau dulu orang pesan di saya waktu ngaji gitu diajarin gitu. Al-muhafadzatu ala qadami sholih wal ahdu bil jadidil aslah, namanya itu Bu Tia. Jadi mempertahankan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang jauh lebih baik. Mungkin karena dulu tidak ada pandemi, kita belum belajar teknologi. Setelah belajar teknologi, nah kita pakai ini yang terbaik. Contoh tadi, waktu maju, anak itu kan gitu biasanya. Kita nulis contoh soal, ya kan? Anak terus maju ke depan, nulis, dia suruh terangin jawaban gitu kan, segala macam lah. Bisa saja kita sekarang ganti metodenya supaya apa? Supaya lebih banyak yang terlibat gitu. Jadi misalkan slide kita misalkan gambar slide image itu misalkan apa aja. Nah itu kan tidak 1-2 orang yang bisa maju ke depan. Kalau ini langsung satu kelas diajak. Nah itu yang saya sebut, walaupun kita nanti sudah tatap muka tidak pakai terbatas, sudah face to face full, ini teknologi dalam hal ini kita menggunakan Classpoint sangat bisa digunakan sebagai revolusi cara kita melakukan pengajaran di kelas. Kelas itu kan panggung kita. Kita ini stage itu kan panggungnya kita gitu. Kelas itu panggung kita. Kita ini performance-nya gitu loh. Jadi yang tampilnya lah, artisnya gitu loh. Ya kan terserah mau kita mau diapain gitu kan kelas itu. Maka kita bisa merubah sesuatu hal yang dulu hanya maju ke depan, nulis di papan tulis, anak ini kita bisa pakai teknologi, anak buka HP-nya, dan anak sudah terbiasa, karena selama 2 tahun ini dia sudah familiar dengan hal-hal seperti itu. Kira-kira begitu, Bu Tia. Oke, baik. Pak, aduh menarik banget ini mah, bisa ngobrasnya emang asik ya Pak ya, kalau ngobras ya. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan Classpoint-nya sendiri, Pak. Ya. Ini mungkin ada beberapa yang baru berkenalan dengan Classpoint ya. Penasaran mungkin bisa dipraktekkan sedikit tadi yang disebutkan apa itu slide drawing, apa itu image upload gitu ya. Dan betul sekali Bapak dan Ibu, kalau bisa diusahakan tidak keluar webinar dulu, karena di akhir nanti kita ada bagi-bagi Classpoint Pro. Nah, ini udah ada yang nanya, Classpoint Pro boleh nggak? Boleh 1 bulan, nanti dibagi untuk semua pengguna baru. Plus kita nanti ada door prize juga, Pak Sofyan, 6 orang yang beruntung akan mendapatkan 3 bulan Classpoint Pro plus pulsa 100.000 yang akan dikirimkan ya. Gitu. Luar biasa ini ya. Gitu. Nah, oke, mungkin saya akan kembalikan ke Pak Sofyan dulu terkait dengan ini ada beberapa pertanyaan juga, bagaimana cara pakai Classpoint dari awal, lalu fitur drawing di Classpoint gitu. Nah, baik, kembalikan ke baik. Jadi Bapak Ibu, ini Bu Devi ya, dan menanyakan gimana dibimbing dari awal gitu apa saja. Oke, nanti kita mungkin begini, kalau begitu detail mungkin kita terbatas oleh waktu ya Bu Tia. Makanya nanti jangan sampai lupa agendanya Classpoint. Nanti ada yang memang membahas secara khusus teknis dari awal instalasi sampai segala macam. Ada Bu Devi nanti. 32 JP. Ya, nanti jangan khawatir. Pokoknya ditunggu aja infonya di Instagram ataupun di Facebook yang nanti akan membahas bagaimana penggunaan Classpoint from beginning, dari awal sampai download apa segala macamnya gitu. Kita karena dibatasi waktu pada hari ini, mungkin saya tidak bisa menunjukkan secara full gitu ya. Nah, karena itu pokoknya mantep aja lah di Classpoint itu, dilihat pasti nanti banyak yang bagus-bagus lah selain yang ngobras sekarang. Nah, kemudian saya akan coba tunjukkan di sini sedikit. Nah, ini PPT-nya. Nah, jadi sebenarnya secara sekilas saya akan coba tampilkan ya Bapak Ibu. Jadi tadi disampaikan di sini, Bu Tia kelihatan enggak? Ini. Aman, kelihatan Pak. Aman ya, aman ini. Oke, suara saya terdengar jelas nggak? Ini kalau share screen ini suka nge-lag saya ini. Oh enggak, keren-keren. Suaranya jelas. Baik. Nah, jadi begini, di PPT itu salah satu udah sangat bagus ya PPT ya.
Nah, cuma dia salah satu kekurangannya itu mungkin tadi fitur interaktifnya itu yang kadang belum tersedia. Maka dengan adanya kelas point itulah kita nanti bisa membuat PPT kita jadi interaktif. Gitu. Jadi nggak usah kata Butia mah nggak usah nyari kemana-mana, udah pakai kelas point ada di situ gitu loh, ada di PowerPoint-nya, tidak berdiri sendiri menjadi sebuah aplikasi, tapi dia sudah include di situ. Nah, di sini Bapak Ibu, kelas point itu banyak fiturnya. Jadi ada fitur termasuk untuk anotasi, jadi kita bisa coret-coret nanti gitu ya. Jadi bisa coret-coret, sebentar. Ini saya kebetulan nggak pakai pen tablet ini ya. Jadi ini bisa coret-coret kayak gini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru matematik mau nulis-nulis langsung itu bisa nih. Ini saya nggak pakai pen tablet, jadi saya nggak bisa nulis langsung ya. Kebetulan lagi ini tidak terkonek ini. Nah, kemudian juga ada whiteboard juga. Jadi kita bisa nulis langsung, ngajar langsung. Kalau misalkan jadi udah enak deh pokoknya gitu. Sampai papan tulisnya aja disediain gitu. Papan tulisnya itu disediain. Jadi ini. Nah, mungkin terlihat ya. Jadi ada pilihan yang mau blackboard, mau whiteboard, ada semua. Nanti kita bisa tinggal tulis-tulis di sini. Gitu. Asik sekali. Nah, kemudian fitur yang utamanya tentu saja tadi ada juga. Nah, ini yang sudah join ya. Nanti saya akan jelaskan juga. Ini fitur-fitur utamanya dari kelas point, yaitu kuis interaktif. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar, menyampaikan bahwa nanti kita bisa milih mana yang tepat untuk masing-masing sesi selama 45 menit atau selama mungkin 1,5 jam, mungkin 2 jam pelajaran. Mana nih dari 5 ini mungkin di sesi ini untuk terus menarik perhatian dari anak-anak. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Dan nanti juga ada fitur namanya ini fitur leaderboard ya. Oh, harusnya jangan kuning ini, warna hitam aja. Leaderboard itu nanti nih, ini serunya leaderboard itu. Anak-anak itu Bapak Ibu senang dengan yang namanya kompetisi. Kenapa? Itu game Free Fire, Mobile Legends itu. Oh, mereka senang sekali. Kenapa? Wah, ketika mereka berada dalam mode kompetisi, suara maknya aja nggak didengar itu. Nah, ini nggak didengar, yang didengar itu dia asiknya itu. Nah, kelas point itu menaruh hal yang menjadi sisi secara psikologis menariknya anak itu dalam aplikasinya itu leaderboard ini nanti kompetisi. Mungkin nanti akan ditunjukkan sedikit itu. Oke, kita lanjut ini. Ini saya kalau nggak ada acara jam 3-nya mah pengennya terus aja nih Butia. Saya ada acara jam 3 sampai jam 6-nya. Ini aslinya mah. Ya walaupun di undangannya sampai jam 3 juga sebenarnya aslinya kalau karena nggak ada acara, udah saya pasti terusin ini karena udah udah asik gitu ya. Cuma karena saya ada acara jadi nggak bisa. Nggak apa-apa Pak, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Gitu. Benar. Nah, jadi nanti kelas point itu Bapak Ibu download dari satu situs ini, classpoint.io. Bapak Ibu nanti klik download saja di sini ya. Download gitu. Nah, kan saya istilahnya nanti kalau download free ya, di sini mendownloadnya free. Itu tinggal diklik saja. Nah, mungkin secara teknis nanti untuk bagaimana mendownloadnya apa segala macam, mudah-mudahan nanti ada sesi tersendiri ya, karena kita terbatas di waktu. Nah, kemudian setelah terdownload biasa gitu Bapak Ibu terdownload semua. Sorry. Oke, udah masuk ya. Maka nanti tampilan PowerPoint kita itu akan kayak gini. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Butia, kita tidak perlu cari di aplikasi lain gitu. Mungkin Kaspo ini berdiri sendiri, aplikasinya enggak Bapak Ibu. Dia udah langsung masuk di New Class Point, di tab-nya PowerPoint. Kan asik gitu. Kenapa saya bilang asik? Nggak perlu pakai aplikasi banyak-banyak. Udah kita biasa buka PowerPoint, sekarang ditambahin sama Class Point itu satu tab yang isinya sebanyak ini. Isinya. Nah, ini di sini ya, ini nanti user ID kalau Bapak Ibu mendaftar gitu ya, sudah mendaftar apa segala macam. Nah, di sini juga ada annotation setting untuk nulis-nulis. Kemudian ya interactive quiz-nya ada 5 jenis dan nanti mudah-mudahan akan diperbanyak di launching atau update berikutnya ya. Dan kemudian sih ada leaderboard dan yang health ya. Ini fitur standar lah kira-kiranya. Nah, oke, jadi bayangkan Bapak Ibu, kita dilengkapi dengan dalam tanda kutip ya senjata sebanyak ini untuk membuat kelas apapun modelnya, mau blended, mau online, mau separuh online, separuh tatap muka, asal jangan separuh hati aja ya gitu kan. Itu istilahnya kita siap gitu loh dengan adanya aplikasi ini. Begitu juga di tatap muka. Nah, oke, tapi sebelum ini Bapak Ibu sebentar saya keluar dulu ya. Ini annotation setting itu jadi saya bisa nulis-nulis di sini. Jadi waktu saya menjelaskan
soal gitu. Misalkan Bapak Ibu mau menjelaskan pembahasan soal ini bisa kita langsung tulis di sini. Pembahasan itu. Ini saya pakai mouse jadi agak susah ya. Nah, misalnya seperti ini. Bisa langsung coret-coret di sini. Kan asik kan? Nah, ini contohnya adalah annotation setting-nya. Terus kemudian, nah, untuk siswa, tadi sudah Bu Tia udah praktekkan, itu nggak perlu install aplikasi. Asik kan? Dia pakai browser bawaan saja, lalu masuk ke classpoint.app. Mangga Bapak Ibu sekarang masuk ke classpoint.app, ya di browsernya, bisa lewat laptop, bisa lewat HP, lalu masukkan kode 52683. 52683, ini kodenya ya. 52683. Bisa dibantu barangkali Bu Tia untuk menuliskan di chat barangkali. Karena ini baru 5 ini, yang hadir baru 5 ini. Ya, berarti tadi masih ada yang di kelas saya. Kalau gitu saya kick ya Bapak dan Ibu. Saya keluarin saya new class code. Nah, saya confirm Bapak dan Ibu sudah keluar dari kelas saya, bisa langsung masuk ke kelasnya. Ini 52683 ya. Ya, 52683 ya. 52683. Saya share. Nah, udah mulai masuk nih, udah mulai banyak nih. 11 masuk nih, ya kan? Mantap ini. Kalau udah kayak gini mantap ini. 20 ya terus aja ya. Oke ya. Oke lah, kita sambil menunggu nih. Nih, kemudian ada 28 ya Bapak Ibu. Ini jadi kita bisa anak nanti langsung masuk seperti ini pakai nama asli. Nah, kalau kita mengajarnya masih online dan kebetulan kelasnya banyak yang kita ajar, kadang-kadang kalau pembelajaran online itu jadwalnya satu hari, misalkan jam itu untuk semua kelas. Nanti minta anak untuk nulisin kelasnya aja. Kalau di saya kan misalkan ada jurusan A, jurusan B, itu kelas 10A, kelas 10B, itu bisa anak untuk menuliskan. Oke, ini sekarang saya tutup dulu. Nah, sekarang gini, misalkan, nah kayak gini deh. Kayak gini mana? Saya akan ulang dulu. Nah, seperti ini. Misal kayak gini deh, latihan soal gitu ya. Saya latihan soal. Kan biasanya kita langsung nunjuk anak, Ahmad, maju gitu. Ini. Nah, ini kita bisa bikin yang sederhana aja. Nunjuk orang itu enggak usah pakai Ahmad siapa gitu kan. Kan kalau kita ngelirik tuh anak tuh dia membuangkan muka gitu, takut ditunjuk Bu Tia. Kadang-kadang itu. Sekarang kita ngeliat siapa ngindar. Ya, ngindar dia. Pura-pura sibuk nulis. Nah, sekarang di Class Point bisa pakai namanya pick a name gitu kan. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Dia nggak bisa menghindar lagi kan. Gitu. Nah, terus juga dengan penyampaian kita yang kayak gini, penyampaian kita misalkan nanti di kelas ya, karena ini kebetulan online ya, misalkan pas di kelas pun nanti pada saat tatap muka full itu pengalaman saya di kelas itu ya di online juga, itu anak tuh menarik gitu. Siapa ini ya? Siapa yang anak? Nah, saya bilang kan, saya akan tunjuk kalian berdasarkan warna di sini, gitu kan, terutama warna kesukaan saya, atau bisa saja dari warna baju yang saya pakai, kan gitu. Saya kayak online kayak gini nih, warna yang saya baju, ini siap-siap yang warnanya, yang warna bajunya ada di baju saya, gitu akan saya tunjuk ini kan, anak-anak itu kan dia, aduh bisa siapa aja kan gitu. Misalkan kayak gini, warna biru nih baju saya warna biru, saya tunjuk deh warna biru yang mana ya, kira-kira nanti bisa diklik coba. Wah, Ibu Elok Lokawati bisa seperti itu. Nanti ini anak nih ketawa pas dibuka kayak gini dia langsung ger gitu loh. Karena adalah urusan cuma nunjuk nama doang. Tapi dengan anak ger dan anak kemudian aduh siapa ya siapa. Itu kan berarti fokus mereka sudah mulai ke bawah ke kelas kita. Dan kemudian stage kita, kelas kita itu kan kita bawa ke dalam suasana yang sangat menarik. Anak itu kan ada senang kalau ada tegang-tegang dikit gitu. Tegangnya bukan tegang marah gitu ya, bukan karena marah kita marah, bukan, tapi tegangnya karena seru gitu kan. Bapak Ibu juga kalau nonton film yang seru kan matanya nggak ngantuk gitu kan. Waduh ini ya kira-kira seperti itu. Nah biasanya saya habis menunjuk ini, misalkan Bu Elok gitu yang menunjuk. Nanti pertanyaan berikutnya saya akan menunjuk. Saya nggak nyari lagi, saya minta coba Bu Elok pilih warna apa. Bu Elok ini setelah dia jawab dia tetap fokusnya masih dengan kita karena diminta untuk memilih warnanya apa gitu kan. Nah, kan senang dia habis tadi itu dia disuruh jawab, sekarang suruh milih. Anak-anak senang nih. Siapa ini? Cuma bedanya gini, kita juga mungkin pernah di kelas suruh anak nunjuk temannya yang lain. Ini kan bisa bahaya juga. Kalau anak itu nggak senang sama anak A, kan itu aja gitu. Saja gitu kan kadang-kadang gitu. Siapa yang tadi dengan saya? Tapi kalau kayak gini kan dia nggak tahu letak temannya di mana gitu kan. Kayak gitu. Nanti bisa saya tunjuk, sukanya warna apa? Misalkan dia bilang, saya mau yang hijau aja Pak, gitu kan. Nah, jadi nanti dia diklik nih, misalnya nih, Bu Elok misalkan mau pilih yang hijau aja, klik hijau. Bapak Ari, gitu kan, yang diambil. Ini Bapak Ari, nanti tuh rame tuh begitu dibuka. Kadang-kadang saya suka kayak gini, tadi ya, guru itu kan sebagai pengajar juga, sebagai performance.
Saya suka kadang-kadang bikin, siapa ya? Ayo, siapa ini ya? Ayo, siapa tebak? Siapa yang mau tebak? Jadi saya gituin supaya kelas itu tetap hidup gitu. Kelas itu tetap semangat gitu. Padahal cuma urus nunjuk nama. Tapi bagaimana supaya fokus anak tetap ke kita. Dan ketika dia sudah captivate dengan kita semua, sudah ibaratnya udah kita pegang gitu fokusnya apa, dia akan senang gitu. Makanya tadi yang Pak Iskandar sampaikan, habis ini bisa, udah kan belajar lagi, biasa lagi. Habis itu seru-seruan lagi melalui kuis yang lain. Ini contoh saja, misalkan Ibu Stella dan seterusnya gitu kan. Kira-kira begitu. Itu baru satu contoh ya kita untuk yang pick a name. Tadi yang polling sudah disampaikan oleh Butia. Nah selanjutnya misalkan saya akan tunjukkan lagi karena ada 77 ya yang sudah join. Oke, nah misalkan seperti ini. Kalau ini masih belum kuisnya, tapi ini termasuk salah satu ini dasar di kelas poin ya sebagai polling. Nanti ini bisa true or false gitu kan. Sama, nah ini juga kita bisa pakai Bapak Ibu. Ini true or false ini ya seperti ini. Nah Bapak Ibu bisa langsung jawab juga ya. Kira-kira seperti ini collecting. Nah true gitu kan. 2 orang yang jawab ini. Ya nggak apa-apa ini, yang false juga nggak apa-apa lah gitu ya, pura-pura salah gitu misalkan atau gimana gitu kan. Nah yang saya ingin tunjukkan di sini adalah anak terlibat kayak sekarang Bapak Ibu terlibat langsung kan dengan interaksi dengan saya gitu. Jadi nggak cuma dengerin saya, tapi Bapak Ibu bisa ibaratnya interaksi langsung gitu. Oh ini false, ini true gitu ya. Saya close aja ya ini karena contoh. Tadi ada ini kan 33. Termasuk pada saat milih KM, milih apa bisa seperti ini. Sama saja ini juga bisa kita pakai true or false itu untuk apersepsi, untuk mengecek materi sebelumnya. Kan biasanya kita minggu lalu kita udah belajar tentang ya, nah coba siapa yang masih ingat itu tuh apa? Kalau kayak gitu aja menurut saya sih kurang menarik. Tapi dengan dibuat seperti ini, misalkan kayak gini, anak tuh tertarik gitu, dia terlibat langsung dari kayak gitu. Jadi dari menit awal mereka sudah terpesona lah gitu, kira-kiranya seperti itu. Kemudian tadi ya true or false. Nah ini polling tadi bisa milih KM ya, udah ditunjukin sama Butia juga tadi. Nah word cloud. Coba Bapak Ibu, silahkan. Bagaimana suasana Bapak Ibu pada siang hari ini? Silahkan. Suasananya bagaimana? Suasana hati berarti ya. Suasana hati, jangan suasana rumah, jangan. Suasana kamar, jangan. Suasana hati. Ya kan, kita tunggu baru 11 orang. Nah ini sambil kayak gini, itu di awal-awal pembelajaran itu kita bisa. Dan gak harus selalu materi. Misalkan apa gitu. Kenapa lagi hujan? Menurut kamu hujan ngingetin kamu ke apa? Coba tulis. Gitu anak-anak. Jadi hal yang ringan-ringan tapi yang penting dia senang dulu gitu. Karena semua dimulai dari rasa senang. Ketika kita senang, ya pikiran kita juga enak gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Baru 47 ini misalkan. Gitu. Dan cepat ya Pak ya. Jadi cuma kasih kode kelas, anak-anak udah bisa langsung itu lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar ya. Praktis sekali gitu kan. Praktis, jadi cepet udah langsung. Nah ini dia. Alhamdulillah enjoy ya gitu ya. Excited, happy, senang dan yang lain bisa di highlight juga. Jadi kalau di highlight nanti yang ini saja ya, yang paling banyak memilih gitu ya. Nah mungkin tadi ini AB ini masih muncul yang tadi yang slide ya. Ya karena ini kebetulan juga filenya bukan file yang baru ya Bu ya, yang kemarin di pelatihan sebelumnya saya pakai lagi. Jadi di sini kita bisa kemudian bisa sebagai pemicu awal untuk ketertarikan anak. Nah, tapi bisa juga kita pakai ini untuk materi pelajaran gitu ya. Apa gitu persepsi di awal-awal seperti itu. Nah, itu bisa save for review untuk bisa dicek lagi nanti kapan waktu gitu ya. Oke, itu yang word cloud. Nah, ini short answer. Nah, mungkin sebentar saya ganti dulu deh. Sebentar, ini juga harus dihilangkan. Nah, ini agak nge-lag ini kalau sudah. Sebentar, kita tutup dulu. Nah, okay. Kalau udah barengan ya. Ya. Oh iya Bapak dan Ibu Guru, Pak Sofyan suka ada kelas poin di Guru ya Pak ya? Ya, ada di Guru. Suka rutin ada. Jadi bisa cek-cek di Guru juga. Nah, betul. Ada kelas, ada 32 JP, ada 90 JP ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya boleh kita delete dulu gitu. Nah, dari sini nanti kita milihnya Bapak Ibu. Dan
class point itu enaknya simple. Jadi kita milih misalnya tadi untuk short answer ya, kita tarik aja short answer gitu kan. Kita pilih aja short answer di sini. Lalu settingnya ada 2, setting yang khusus pertanyaan gitu. Ini bisa di hide, tapi di sini saya nggak usah hide, sama play option ya. Jadi play option itu biasanya untuk berlaku untuk dalam satu slide itu. Jadi ada waktu, ada apa gitu ya. Mungkin saya tidak bisa secara detail menjelaskan ya, tapi di sini saya ingin menunjukkan saja dulu kurang lebih itulah fitur-fiturnya gitu. Dan ini bisa dijelaskan. Short answer itu jadi kita bisa menjelaskan apa, meminta anak menjawab. Kalau dulu kan tadi ditunjuk aja, ya kamu misalkan yang ada berapa jenis perkembangbiakan hewan gitu. Tapi kalau dari sini anak semua bisa menjawab. Kalau itu kan harus satu-satu kita nunjuk anak itu. Misalnya Ahmad dulu, Budi ada berapa jenis ya. Kalau ini mah langsung semua anak bisa langsung jawab. Jadi kita bisa ngelihat langsung gitu. Oke, kita coba ya. Misalkan gini. Nah, ini. Lalu tadi belum otomatis saya klik. Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Bisa menjawab. Ini juga ada audionya nih sebenarnya. Iya, kedengaran kok Pak. Kedengaran ya dari share. Nah, ini kayaknya belum ini ya, belum ada yang ini. Bapak Ibu bisa buka. Nah, ini sudah ada 5 orang, 9 orang. Ya, 10 orang. Nah, ini 1 menit waktunya. Nah, oke deh, kita cukupkan aja dulu ya, sampai 26. Kita misalkan cukupkan. Nah, tuh lihat. Wah, mantap sekali. Sangat bermanfaat gitu. Pak Suharyadi juga hadir nih dari Jambi. Nah, gitu. Dan ini bisa kita close ya. Waktu ini kan dia turun terus gitu ya, 21 detik gitu. Ini jumlah yang sudah menjawab. Nah, misalkan saya close aja ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya close aja. Nah, ini jadi nanti kita bisa lihat. Oh, ini ya ada namanya di sini. Bisa langsung. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau itu kan satu-satu kita itu. Kamu Ahmad dulu, apa manfaatnya kelas poin? Budi, apa manfaatnya perkembangan biakan ini gitu jenisnya? Satu-satu kita tanya, kan capek kita ngomong terus. Tapi dengan begini langsung satu kelas bisa masuk dan bisa kita cek satu persatu namanya. Oh, ini misalkan murid Ananda siapa gitu ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Misalkan Ananda siapa? Oh, ini jawabannya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Butia tadi apa bisa dipakai? Sangat bisa, dan itu sangat membantu tugas kita sebagai guru. Daripada nanya satu-satu, mending kayak gini, dan bisa disimpan. Jadi kita bisa nanti buka lagi, view respon bisa kita lihat gitu. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya upload image. Nah, ini juga salah, ini belum saya ganti, sebentar. Upload image ya. Boleh aja ini kita misalkan sama caranya, buang dulu. Upload image ini ya, image upload ya. Nah, kemudian settingnya di sini kita lihat hide participant name, nggak usah kita hide ya. Oke. Nah, kita jalankan ya. Tuh. Nanti kita jalankan. Yuk Bapak Ibu, misalkan ini anak suruh ngupload, dan contohnya apa? Enak sekali nih. Guru menurut saya sangat enak, sangat dibantu, dan anak pun sangat dibantu dalam artian jadi interaktif. Kelasnya nggak boring gitu. Ini contoh aja ya, karena mungkin ada yang sudah ada upload ini. Gambar kelas poin, Pak Dedi, Bu Mary, gambar saya ya. Pak Adi, gambarnya Pak Adi. Oke, sip ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, saya tutup lagi. Terima kasih nih yang udah nyoba tadi ya. Dan bisa di-save review. Nah, yang paling asik ini tadi slide drawing gambar ya. Bentar. Kalau slide drawing itu dia gambar, bikinlah sebuah kotak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa kotak ya. Nah, tapi karena waktu kita terbatas nih, kira-kira model seperti ini. Nah, ini saya mau nunjukin satu lagi yang ini. Yang ini oke, ini aja deh. Oke. Nah, ya ada pertanyaan ini ya, kira-kira ini multiple choice gitu ya. Jadi kita nanti bisa pilih di sini multiple choice pilihannya. Lalu kemudian number of choice-nya 4, jawabannya apa yang benar, kita pilih di sini provinsinya. Nah, ini. Misalkan seperti ini. Dan competition mode tadi, yang anak kira-kira dia bertarung lah ya, ibaratnya ya, gitu. Nah, kemudian yang ini juga, sorry. Yang ini kita multiple choice juga has correct answer ya. Misalkan,
Nah, pilihannya apa? Berikutnya fitur kecuali. Nah, gitu ya. Seperti itu. Seperti ini, competition mode juga. Oke. Nah, sekarang coba deh kita. Ya, oke, Bapak Ibu, kita coba lagi ya. Siap-siap ini. Nah, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Coba kita mulai. Ini yang PG. Ya, oke. Ini class submission-nya saya tidak munculkan ya. Jadi, ada 31 udah menjawab. Nah, ini. Jadi kelas submission-nya memang kita tutup ya. Nah, ini bisa kita lihat sih. Ya tadi tahu kunci jawabannya kan ditunjukin ya Butia ya. Kunci jawabannya. Jadi semua ya. Nah, ini contoh aja gitu. Artinya kan apa namanya ya? Asik gitu. Nah, 49 ya, kayaknya udah 49 51. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau udah kayak gini kan asik anak-anak. Karena pada saat bersamaan mereka langsung satu kelas tuh bisa langsung gitu. Jadi lebih asik. Nah, saya close dulu submission-nya. Close submission gitu kan. Ini leaderboard bisa dilihat juga, show correct answer gitu. Bisa dimasukkan ke dalam slide juga. Bisa sih nanti ditunjukin yang jawaban yang benarnya apa gitu. Bisa lihat leaderboard-nya juga bisa seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Ini leaderboard tuh pemeringkatannya ya Butia ya, kira-kira pemeringkatannya. Mungkin kita ke slide selanjutnya, misal seperti ini juga. Nanti sama ya, bisa. Tapi tadi ini Bapak Ibu bisa lihat juga jawabannya. Nah, kira-kira seperti ini. Oh, tadi belum di-save ya yang pertamanya. Oh, kalau udah langsung masuk leaderboard Pak, aman. Kalau multiple choice aman. Oh, aman ya. Oh iya, karena leaderboard. Dan nanti ada pembaruan Pak dari class point. Di class point 2 kalau ada, kita kan kadang suka lupa ya, apa sih jawaban, nanti jawaban otomatis akan tersimpan. Oh gitu. Nggak akan hilang. Jadi dan bisa nggak perlu dihapus nekan tombol save for review ya. Gitu ya. Betul, asik dong. betul sekali. Karena kadang-kadang kitanya juga saking asiknya sih Bu. betul. Gitu, kan gitu kira-kira. Oke ya, mungkin kita close dulu lah gitu ini. Kita close, kita bisa lihat nanti leaderboard. Nah, ini Pak Ari gitu ya. Ada Pak Ari. Ya, ada Pak Naruto. Pak Naruto, jauh-jauh dari Jepang. Ya, udah Mbak Is, Bu Ina, Pak Baso dan Pak Salim ya. Ini ada poin-poinnya. Ini yang paling benar dan paling cepat. Kemudian bisa juga show table. Ya, untuk lihat 20 teratas ya Pak ya. Nah, enak kan? Gitu, calculating score-nya. Oh, ini gitu ya. Only 20 partisipan. Tapi ini yang ditampilkan. Tapi kita bisa lihat semua yang masuk itu di sini. Export as CSV. Jadi ini bisa diekspor ke dalam bentuk CSV. Ya, gampangnya salah satu mode kayak Excel gitu. Nah, nanti kita bisa lebih lanjut gitu. Ini kita simpan di sini, save aja udah beres. Nanti muncul di Excel-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini Q1 pertanyaan yang pertama, tadi ini Q2-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, correct ini presentasi tadi yang benar dan yang paling cepat. Asik untuk di kelas ketika cepet-cepetan. Kita juga bisa kasih reward-nya jelas nanti. Oh, yang menang misalkan ini, contoh ini sebagai contoh saja ini kira-kira. Seperti itu. Oke, barangkali itu saja Bu Tia yang bisa disampaikan. Jadi, tadi saya ingin sampaikan juga, tadi saya jelaskan bahwa fitur-fitur yang ada di Class Point ini ternyata bisa kita pakai dalam pembelajaran tatap muka nantinya. Dari hal-hal simpel tadi nunjuk nama, dari hal-hal simpel tadi misalkan word cloud gitu kan untuk menarik perhatian anak pertama, baik berkaitan materi pelajaran atau hanya sekedar memancing gitu untuk bikin mereka senang dulu gitu untuk pelajaran kita dengan pertanyaan-pertanyaan di luar materi, bisa seperti itu. Kira-kira begitu Bu Tia. Baik, terima kasih sekali. Aduh, keren banget. Karena memang ternyata ini yang dicari-cari gitu ya. Ada yang bilang, udah kebayang nih, ini dari Bu Sunarti, materinya luar biasa. Saya yang pemula sudah kebayang suasana kelas dengan anak-anak akan bertambah semangat. Betul sekali. Nah, karena kita memang dicukupkan di jam 3 sebetulnya. Pak Sofyan ada agenda lagi ya, tapi nanti saya ada beberapa sedikit informasi juga dan kita belum bagi-bagi door prize Bapak dan Ibu. Jadi jangan keluar dulu dan saya nanti akan bagikan kelas pro juga dan ini sudah ada yang mau tanya-tanya pengen dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, nanti kita akan infokan kembali. Karena
9 menit lagi waktu kita dengan Pak Sofyan. Pak Sofyan kebetulan ada agenda. Ada closing statement nggak Pak buat kita semua di sini Pak? Oke, baik. Jadi baik, sebelum ini saya nggak apa-apa nanti kalau sudah menarik begini nggak apa-apa lah, terlambat gitu. itunya nggak apa-apa deh. Mungkin saya sedikit ada beberapa juga sebelum saya closing statement, beberapa pertanyaan mungkin ya yang sifatnya di sini di chat ini. Oke. Jadi memang di sini kita lebih pada memang namanya juga menggunakan kuota yang menggunakan internet. Tapi setahu saya sih karena saya udah dikasih sama Kemdikbud itu untuk kuotanya, kayaknya siswa juga harusnya sudah dapat terima nih Pak. Dari Bu Wiwik. Ya, dari Bu Wiwik. Kemudian banyak sekali sebenarnya pertanyaannya Bu Munifa. Betul. Mungkin saya tentang warna slide-nya. Nanti warna itu tadi keluar dari Class Point sendiri ya, waktu yang tadi nunjuk ini. Anak itu Class Point khusus untuk Windows. Sementara untuk Windows dulu ya, Bu. Yang Mac OS belum ya? Iya betul. Mac-nya belum ada. Sekarang khusus Windows, Ibu Bapak. Ya betul. Jadi memang untuk Windows dulu ya, Pak atau Ibu Shirley ya sepertinya ini. Mohon maaf nih kalau saya salah. Kemudian ada lagi Pak Didin. Soalnya tidak dari awal. Ya memang kita tadi demonstrasi saja bentuknya. Ngobras nih Pak. Dari Pak Ahmad untuk anak-anak, apakah cukup kita kasih kode kelas? Ya, betul. Cukup kasih kode kelas, nanti buka di classpoint.app menggunakan browser di HP. Gitu. Jadi nggak perlu download aplikasi di HP. Gitu. Karena pakainya browser. Nah, browser itu kan di HP sudah ada pasti. Upload image hanya bisa dari file device, tidak bisa dari internet. Bisa dicari dulu di internet, nanti kemudian di-upload dari device-nya. Untuk materi tutorialnya ya mungkin nanti ada ya Bu Tia ya barangkali ada, nanti saya share tadi linknya Pak Sofyan ya. Pak Sunarti juga materi yang luar biasa bagi. Ya insya Allah Bu, nanti kalau Ibu mencoba ini menarik, apalagi sekali lagi kelas itu tergantung bagaimana yang membawakan. Man behind the tools. Man behind the tools sekali lagi. Guru pelajarannya sama, kelasnya sama, tapi persepsi yang ditangkap anak tentang seorang guru dengan guru lain itu pasti berbeda. Padahal materi yang diajarnya mungkin saja sama-sama guru misalkan A gitu ya. Tapi pembawaan guru itu kan beda-beda. Dan yang ditangkap oleh siswa pun beda-beda. Makanya kita mesti jadi performance kalau di kelas itu. Bukan hanya sekedar guru, tapi bagaimana membawa audiens yang ada di kelas itu juga ikut engagement. Ya kitanya mesti semangat dulu. Kalau kitanya ada nggak semangat ya gimana? Saya jadi semangat karena apa? Karena Butianya semangat tadi kan. Nah, jadi saya ikut semangat juga. Plus Bapak Ibunya semangat di chat ya. Kemudian kelas pen keren, sangat keren Bu. Bukan karena di depan Butia ini ya. Pak Dedi kelas jadi meriah, mesti meriah Pak. Senang gitu anak-anak. Apalagi kita di pembawaan kita sebagai gurunya juga meriah juga gitu kan. Gak apa-apa sekali-kali bocor ngomong, yang penting asik lah gitu. Gitu sih. Saya kadang-kadang suka lupa kalau saya itu guru kalau yang ngajar. Kadang-kadang saya sudah jadi komika gitu Bu di kelas itu Bu. Suka ganti-ganti. Kadang ganti jadi motivator gitu, bikin anak ngenes gitu. Iya benar. Saya itu. Anak ada yang ngomong kadang-kadang itu. Bapak kadang-kadang bikin saya ketawa tapi kadang-kadang suka bikin nangis. Jadi ya memang ada kalanya jadi edukator, ada kalanya jadi komika, ada kalanya jadi motivator gitu. Wah, macam-macam lah gitu ya. Multi talent. Ya, harus multi talent gitu. Dan yang lain-lainnya, ini ada yang sudah mempraktekkan Bu Lulu gitu ya. Apakah PPT yang sudah digunakan dapat digunakan kembali? Ya bisa saja. Tapi kadang-kadang kalau saya suka simpan misalkan untuk kelas A, kelas B, kelas C, di save as dulu gitu. Sebelum kemudian dipakai di masing-masing kelas. Jadi tiap kelas saya pakai PPT-nya yang sama tetap, tapi namanya sudah saya bedakan gitu. Jadi sudah saya simpan setiap folder gitu. Ada kelas A, walaupun materinya sama gitu. Oke, Ibu Erna, keren. Ini kalau ada pelatihan nanti diinfokan. Ya, siap nanti. Ya, siap. Pak Ali ya, Bu Erna pengen cepat pakai. Wah, cepat Bu. Jangan langsung install ya. Jangan langsung install nanti langsung. Bu Sesi, terima kasih penjelasannya sama-sama Bu. Apakah siswa harus mendownload? Tidak perlu di-download. Langsung dibuka melalui classpen.app, melalui browser yang sudah ada di HP siswa. Bu Is, tadi ketika mengikuti quiz nomor 2 tidak tampil di akun saya. Ya mungkin ada sedikit kendala di jaringan sehingga tidak muncul. Bisa dari sayanya, mungkin bisa dari ibunya. Pak Ali Akbar, kalau ada pelatihan detailnya boleh info, bolehlah nanti diinfokan gitu ya. Kadang-kadang saya juga melakukan pelatihan tentang class point gitu. Betul. Oke, video tutorial nanti Bu Tia juga pasti ada ya. Ya, sudah saya share tadi videonya Pak Sofyan. Siapa Dedi, apakah ada batas waktu untuk basic? Tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai yang versi gratis tuh
lifetime Seumur gitu hidup ya. Memang ada keterbatasan dari sisi jumlah slide dan juga jumlah siswa, tapi itu bisa digunakan lifetime. Kelas point memang sangat oke. Bukan karena di depan Butia. Nah, kelas point ini hanya bisa digunakan di PPT 2013 gitu. Karena memang fiturnya akan sangat pas lah di situ. Dan saya sebagai orang yang mendalami PowerPoint belajar ya. Saya bukan ahli PowerPoint, Bu, tapi saya adalah pembelajar PowerPoint karena saya belajar terus gitu. Itu memang kalau Bapak Ibu sebaiknya menggunakan PPT 2013. Enggak ada ruginya kalau Bapak Ibu mengupgrade gitu, Jadi yang 2010 aja belum bisa. Jadi hanya pakai 2013 dan saya bilang tidak rugi mengupgrade ke 2013, juga dari sisi biaya investasi tidak mahal. Oke, ini yang terkendala sinyal. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ini. Kelas point keren ya, sangat keren gitu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Semoga ada kelanjutannya. Ya, mudah-mudahan ada kelanjutannya. Makanya tadi kalau saya tidak sedang ada keperluan yang lain gitu ya, 3:30 mungkin kita bisa terus gitu. Karena ada keperluan lain jadi harus siap-siap. Dibatasi nggak waktunya, misalnya uji coba hanya 1 minggu, tidak. Kalau Bapak Ibu pakai yang basic, seterusnya bisa. Gitu. Mas Soehardi, thank you juga. Ini kalau ada fitur telekonferensi tambah asik ya Pak. Ya mungkin nanti mudah-mudahan di Butia dicatat mungkin ya. Amin. Cepat ya. Ya nanti ada update untuk class point ya Bu ya, akan ada ya. Sip. Apakah PowerPoint sudah bisa rekaman suara, bisa dipakai untuk kelas point? Nah, tunggu nanti, jangan khawatir ya, tentang berkaitan dengan audio. TTM, tunggu tanggal mainnya ya. Nah, itu ya. Oke deh, sip. Oke, keren ya. Itu aja barangkali ya, Bu ya. Jadi closing statement dari saya adalah, yang pertama Bapak Ibu, kita berharap bahwa pandemi ini berakhir dan kita kemudian belajar seperti awal lagi, tatap muka full. Tetapi ketika kita menggunakan tatap muka full, jangan lupa terhadap ilmu yang sudah kita pelajari pada saat kemarin di masa pandemi, di mana kita banyak mungkin belajar ini, belajar itu, belajar itu. Nah, jangan sampai itu kemudian ditaruh di lemari lagi, dikunci lagi, balik lagi ke zaman yang dulu. Jangan sampai seperti itu. Gunakan teknologi atau apapun yang sudah kita pelajari itu untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran full new era gitu ya. Apa tuh? New normal ya. New normal New normalnya bukan karena kita tatap muka lagi, tapi karena kita sekarang sudah menambahkan tadi metode-metode baru yang keren gitu untuk pembelajaran. Kalau dulu belum ada ini, belum ada itu, sekarang kita tambahkan. Jadi itu yang pertama Bu Tia. Lalu kemudian yang kedua adalah sekali lagi bahwa kita sebagai guru itu tadi semua itu akan tergantung dari kita. Orang yang memakai aplikasi itu, orang yang mengendalikan aplikasi itu, termasuk yang memanage suasana kelas, audiens kita. Kelas adalah panggung. Jadi ya salah satunya itu tadi. Kita harus terus kemudian meningkatkan kompetensi. Jangan karena sekarang sudah tidak ada, tadi sudah tatap muka full lagi, keinginan belajarnya jadi berhenti gitu loh. Jadi tetap kira-kira bisa keinginan untuk selalu belajar walaupun sudah mengajar gitu kira-kira. Dan yang ketiga bahwa menggunakan aplikasi di dalam hal ini adalah sebagai contohnya adalah ClassPoint ini sangat bisa diterapkan dalam jenis apapun, online, hybrid, ataupun nanti offline full gitu. Dengan teknik-teknik yang mungkin tadi saya sedikit share, berbagi, itu contoh kecil saja, dan saya yakin Bapak Ibu nanti ketika mempraktekannya, ide akan keluar sendiri yang mungkin jauh lebih interaktif daripada yang tadi sekilas saya contohkan. Jadi ClassPoint sangat bisa digunakan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar kita pada saat nanti tatap muka penuh gitu. Begitu kira-kira Bu Tia. Terima kasih ini Bu Tia. Terima kasih. Aduh, Pak Sofyan bikin betah. Ngobrolnya bikin luar biasa. Ilmunya banyak banget. Ini belum keluar semua ya Pak ya. Terima kasih sekali. Semoga sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya khususnya. Terima kasih Pak Sofyan ilmu yang dikeluarkan, motivasi. Hari ini jadi motivator nih ya, motivasi yang aslinya saya tidak menggurui gitu ya, tapi ini sekedar kita berbagi saja gitu Bapak Ibu, kira-kira begitu. Baik, terima kasih sekali, dan iya betul sekali, jangan sampai disimpan lagi ya Pak ya, sudah dipelajari, sudah dipraktekkan, sudah dilatih, anak-anak sudah terbiasa, balik ke yang dulu lagi. Nah nanti anak-anaknya hilang minat lagi ya, jangan sampai anak-anak kita hilang minat. Terima kasih sekali. Ada yang minta nomor HP saya mungkin wow, bisa tulis kali ya.
Baik. Bolehkah Pak Sofyan? Boleh Boleh, dikasih? boleh. Oh ya, oke. Siap. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin Pak Sofyan nanti monggo Pak kalau langsung keluar. Saya Tidak izin apa-apa, lift. saya hanya... Iya, silahkan.